Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas sebuah reel terbaru dari Iroli, dari 3 series terbarunya men. Kalau kemarin kita udah bahas si Scylla yang terkecil, hari ini kita akan membahas si Shotgun. Nah ini yang terbesar men, dan yang terbadak ya. Oke, seperti biasa sebelum kita unboxing untuk reelnya, ada baiknya kita baca-baca mantra dulu men. Di sini untuk spesifikasinya, untuk size tuh dia tersedia 2 size, di 8.000 dan 10.000. Di rasio di 4.8 berbanding 1, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian max drag ada di 18 kg ya, untuk size 10.000, 8.000-nya di 16 kg, cukup besar, bukan cukup, sangat besar. Menggunakan carbon drag, monobel arm, instant reverse, V-shape spool, manganese brush, aluminium body, dual drag. Jadi untuk sistem dragnya itu dia ada drag depan dan juga di drag belakang men, front drag and rear drag. Kemudian round handle knob dan juga one piece handle. Dan sekarang langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk reel Iroli Shotgun ini. Di sini kita dapat apa aja ya. Untuk kemasan reel ini terkesan ini cukup eksklusif. Dia terbagi jadi beberapa box untuk spare partnya. Di sini kita dapat pouch. Pouchnya lembut men, kayak bahan blue drew gitu. Kemudian ini ada kotak lagi. Ini isinya adalah handle. Nah, jadi dia terlindungi ya, nggak pakai kantong plastik tuh. Handlenya pun di bagian drat ada covernya, karet. Kemudian ini untuk reelnya. Reelnya ini juga dia dikunci kayak gini, jadi dia cukup safety, nggak gerak-gerak nanti di dalam boxnya ini men. Oke, nah ini untuk reelnya. Reelnya pun di bagian spools ya, ini diberikan cover. Kalau lihat kemasannya ini saya jadi ingat kayak apa? Ghost Strike Carbon Tech bat ketiga kalau nggak salah ya. Dia pakai box kayak gini semua men. Kemudian di sini juga ada spare. Untuk sparenya ini ada AC cap. Kemudian ada washer untuk bagian spool. Oke, kemudian di sini ada skematik untuk reelnya. Nah, cuman untuk skematiknya ini kalau kemarin di Scylla itu dia udah ada ukuran ball bearingnya ya. Tapi untuk si Shotgun dia belum ada ukuran ball bearing, jadi nanti akan kita ukur secara manual untuk ball bearingnya satu persatu men. Oke, dan sudah kosong di dalam boxnya ini. Nah, dalam pembelian untuk reel Iroli Shotgun ini dia hadir dalam 2 ukuran aja. Ukurannya itu besar men, di 8.000 dan di 10.000. Di tangan saya ini yang size 10.000. Jadi kalau kalian mau cari yang kecil-kecil, bukan ini tempatnya men, karena ini khusus untuk versi badak punya. Nah, untuk penampakan pada reel ini kesannya sangar, gahar. Di bagian bodi dan rotor dia menggunakan pewarnaan painting pencampuran, dia menggunakan warna gunsmoke. Kemudian untuk aksennya dia menggunakan warna gunmetal di bagian spool dan juga di bagian handle. Ini menggunakan gunmetal semua. Nah, kemudian untuk bahan bodi dan rotor tentunya dia udah menggunakan full metal. Reel armnya full metal, ini bahan aluminium harusnya ya. Kemudian rotornya juga full metal, udah pasti sangat tangguh dan kokoh banget di bagian external parts untuk reel ini. Di bagian reel footnya ini dia menggunakan reel foot yang cukup lebar untuk ukurannya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen beli reel ini, pastikan bahwa untuk reel joran yang kalian punya di rumah itu menggunakan kayaknya minimal di size 20 mili untuk reel seatnya men. Karena kalau under 20 mili saya nggak yakin untuk reel footnya ini bakalan masuk. Dia sih nggak tebel ya, cuman dia lebar sini men. Nah ini kakinya ini lebar banget nih. Jadi kalau pakai 20 mili ke atas itu harusnya udah bisa masuk. Nah, kemudian untuk desain pada bagian reel armnya di sini dia menggunakan desain ada bolongan, tapi tidak masalah. Ini tidak akan membuat dia menjadi lebih lemah karena dia udah full metal. Untuk paintingnya dia menggunakan painting semi gloss untuk finishingnya. Finishingnya pun terbilang cukup rapi di sini men. Nah, ini keren sekali ya. Kemudian pada bagian rotor juga ini menggunakan bahan metal dan udah pasti nggak bisa kita bejek-bejek lagi untuk rotornya ini. Tuh, kaku pol maksimal. Untuk space ini bener-bener nol jeda men.
Nah, jadi pada bagian one way-nya nanti di situ dia akan dikunci dengan skrup. Jadi dia benar-benar nggak bisa muter balik untuk one way-nya itu. Lalu untuk one way di sini pun dia sudah tidak menggunakan switch lagi, di mana untuk ketiadaan switch ini akan memberikan cover yang lebih baik pada bagian lower bodinya. Dan mohon maaf ya kalau suara videonya ini agak kerasa kurusuk. Di luar itu lagi batu dedai banget mamen, alias badai, hujan lebat sekali di luar itu. Oke, kita lanjut lagi. Pada bagian handle-nya di sini dia menggunakan size yang sangat besar sekali. Barnya ini tebal mamen. Tuh, ini one piece tebal. Sangat kokoh sekali ini. Kemudian pada bagian knob dia menggunakan tipe round knob berbahan metal, metalnya aluminium. Untuk knobnya ini akan saya coba buka, dan ternyata saya gagal untuk membuka knobnya mamen. Aduh, ini tuh lihat udah lecet-lecet sekali untuk knobnya. Saya putar ke kiri nggak bisa, saya putar ke kanan nggak bisa. Saya juga kadang bingung juga sih untuk knob ya. Kadang knob itu dia ada yang CCW, ada yang CW. Aduh, ini udah lecet semua. Dan harusnya sih untuk knob seperti ini dia akan ada lemnya di bagian dalam yang bikin dia erat sekali. Tapi ya udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya melihat dari tuh lecet lagi itu. Ya elah, hancur dah knob saya. Oke lah. Dan jadi untuk knobnya ini kalau saya lihat untuk karakternya dia udah ada ball bearing. Udah ada 2 ball bearing di bagian dalam mamen. Di sini. Di sini pun kalau kita intip tuh ada kelihatan. Saya nggak tahu sih apakah ini nih. Ini ada ball bearingnya di bagian dalam mamen. Saya nggak tahu sih apakah semua shotgun ini dia akan bisa dibuka atau tidak pada bagian knobnya. Yang pasti sih di sini pasti dia udah menggunakan 2 ball bearing di bagian dalamnya. Kemudian untuk sistem pemasangan handle dia menggunakan sistem screw in handle. Untuk pengunciannya tentunya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat dia akan langsung kunci mamen. Tep. Nah, dia akan langsung padat. Untuk tingkat kepresisian drive gear ini tidak ada space, sangat presisi banget. Untuk handle nggak ada oblak, padat sekali. Untuk rotornya mantep, bagus, nggak ada space-nya mamen. Stop and go, wah jelas, ini nggak ada jeda balik sama sekali, sangat padat sekali di bagian ujungnya. Kemudian untuk handle pun dia menggunakan tipe interchangeable, dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan tipe regular spool. Spoolnya sangat gede sekali dan ini tentunya akan sangat bisa menempatkan mainline sangat banyak sekali ke dalam spoolnya ini. Dan kalau saya ukur ya untuk size spoolnya ini, lebarnya di 22,18 dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 18,1 gitu. Kemudian pada bagian spool di seluruh bodinya sudah diberikan lapisan anodizing yang akan memperkuat permukaan spool dan juga akan memperlicin lagi permukaan spoolnya hingga nanti pada saat mainline berkenaan langsung ke bagian spoolnya ini, bodinya ini, untuk frictionnya itu dia akan diperkecil mamen. Dan untuk efeknya adalah mainline kita akan jadi lebih awet dan tentunya untuk tingkat long cast itu akan jadi lebih baik pada saat kita mau mencari sebuah lemparan jauh. Kemudian pada bagian tutup spool di sini dia sudah menggunakan tutup spool yang sangat ceper sekali. Jadi ini pun dia tidak akan mengganggu twisting effect yang terjadi nanti pada saat kita lagi melempar umpan dan akan mengurangi resiko kusut pada bagian sini mamen. Kemudian untuk tutup spoolnya ini dia sudah dilengkapi dengan karet seal ya. Ini dia. Kemudian pada bagian spool untuk rail ini dia udah disupport dengan ball bearing. Ball bearingnya itu ada di bagian dalam sini, di bagian tengah. Nanti akan kita buka mamen. Dan juga ada satu shaft support spoolnya di sini. Shaft support spoolnya sangat panjang sekali. Jadi pada saat kita pasang, tuh. Dia benar-benar mensupport spoolnya ini sampai keluar mamen. Jadi spoolnya ini benar-benar akan disupport oleh satu sub support dan ada satu ball bearing pas di tengah sini mamen. Nah, jadi untuk pergerakan spoolnya ini walaupun kita bermain di kelas berat, dia akan jauh lebih bagus untuk durability-nya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini akan saya coba buka. Untuk drag systemnya dia keren mamen. Drag systemnya dia double ya. Di bagian depan sini dia ada satu. Nah, ini untuk bagian depan. Drag washer-nya banyak sekali. Ada berapa layer ini? Coba saya hitung ya. Ada, waduh, banyak banget mamen. Untuk yang depan ini ya, ada 10 layer. Tuh. Ini untuk yang depan. Di belakang sini ada lagi nanti. Nah, ini ada drag washer lagi mamen. Ini kita lihat yang depan dulu. Yang depan ada 10 layer. Terdiri dari 3 dishwasher berbahan stainless steel, 3 key washer berbahan stainless steel, dan juga 5 drag washer berbahan karbon. Karbonnya menggunakan karbon premium di sini. Kemudian sekarang saya akan lanjut untuk buka bagian belakang drag washer yang sebelah sini mamen. Oke, ini dia untuk drag washer yang bagian belakang.
ada satu ini drag carbon berbahan yang premium juga ini. Nah, walaupun untuk drag washernya ini dalam kondisi terpisah, tapi untuk sistemnya tetap sama. Dia tetap diatur dari drag knob-nya ini. Jadi pada saat kita ngunci drag knob, drag washer ini akan ngunci dan transistor depan juga dia akan ngunci. Dan untuk sistemnya sih kurang lebih sama. Cuman posisinya dia terpisah di sini, Mamen. Kemudian di sini untuk spoolnya juga dia support dengan satu buah ball bearing support. Ini dia. Untuk ball bearingnya ini udah menggunakan stainless steel shield ball bearing. Ini udah terlihat banget untuk ball bearing ini stainless steel. Untuk size-nya di 8 kali 12 kali 3,5. Nah, kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, untuk setelan lemah enak, Mamen. Lembut sekali. Untuk setelan agak besar, ya ini masih lembut. Untuk setelan lebih besar lagi, nggak bisa diputar nggak ini? Oh, bisa. Lembut, Mamen. Ini untuk kinerja dragnya sangat lembut sekali. Jadi dari posisi drag diam ke drag bekerja itu transisinya sangat bagus sekali. Tidak ada lonjakan, tidak ada keset, dan juga tidak ada macet-macet untuk kerja drag sistemnya ini. Dan untuk max drag pada Iroli Shotgun size 10.000 ini mencapai 18 kg. Dan saya rasa sih akan lebih dari 18 kg untuk max drag-nya ini, yakin saya itu. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan bell wire berbahan metal. Bell wire-nya terlihat cukup tebal di sini, Mamen. Bell wire menggunakan tipe one piece. Nah, jadi dengan tipe one piece seperti ini akan ada banyak sekali keuntungannya. Yang pertama adalah bell wire dia akan menjadi lebih awet ya. Jadi kalau rail ini jatuh, kebentur di bagian bell wire, bengkok, tinggal kita lurusin lagi aja ke bentuk semula, maka untuk bell wire akan kembali bekerja seperti semula. Kalau dia sistem two piece akan ada resiko dia oblak di bagian sini. Dan kalau dia udah oblak di bagian sambungan, akan nyangkut untuk mainline-nya, Mamen. Dan juga akan nggak enak lagi untuk feel tendangan balik bell wire-nya ini. Kemudian selain daripada itu juga dengan bell wire tipe one piece seperti ini, dia akan meluncurkan PE langsung masuk ke dalam bagian ini, line roller, tanpa ada hambatan, langsung aja masuk dia. Kemudian di bagian bell arm, untuk rail ini dia menggunakan bahan karbon, dan untuk bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, Mamen. Tuh, kurang lebih seperti ini. Kalau dari atas dan dari samping. Nah, kemudian juga di bagian bell wire-nya ini juga saya baru sadar bahwa dia memiliki sistem brake. Jadi pada saat kita buka, dia akan nge-lock tuh. Dia nge-lock, nggak bisa gerak, Mamen. Tuh. Nah. Tuh. Dan juga dia tidak memiliki automatic. Nah, dengan sistem seperti ini saya lebih suka. Saya sangat suka sekali untuk sistemnya seperti ini. Karena yang pertama adalah dengan ketiadaannya automatic pada bagian bell arm, dia akan menutup kemungkinan terjadinya tendangan balik pada saat kita lagi lempar umpan ya. Terutama kalau kita menggunakan reel ini, pastinya umpan yang kita gunakan akan besar sekali, Mamen. Kalau kita lagi lempar umpan, bell wire tiba-tiba nutup, itu bakalan fatal banget. Banyak kerusakan atau resiko yang bisa terjadi pada unit kita. Nah, di sini untuk hal itu sudah ditiadakan, udah dinonaktifkan untuk automaticnya. Jadinya untuk reel ini kalau kita mau melempar umpan berat dengan tenaga besar, ya pasti akan aman sekali, Mamen. Tidak ada resiko menutup lagi di bagian bell wire-nya. Dan juga dia punya brake di sini. Jadi kalau kita buka, biasanya kan kalau kita buka tuh bell wire ini akan ngelos nih sampai ke bagian automaticnya. Tapi kalau ini nggak bisa tuh. Dia padat. Kalau kita tekan, tuh dia kayak ada penahannya. Nah, kayak gitu, Mamen. Jadi ini sangat keren sekali. Saya sangat suka sekali dengan inovasi dari Iroli Shotgun ini. Sekarang kita akan langsung untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio, di sini dia menggunakan gear ratio berskala 4.8/1 atau di PS ya. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, kurang lebih di 4.8/1 udah bener sekali. Untuk retrieve-nya terasa ringan, Mamen. Ringan. Untuk crank feel-nya lembut, feel guard-nya ada tipis, wajar sih. Reelnya ini besar sekali soalnya, Mamen. Kemudian untuk putaran kosong, oke, di sini rotornya balance. Balance ini stabil ya untuk putaran rotornya. Kemudian pada bagian spring guide dia menggunakan bahan metal, dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk reel ini walaupun dia tidak menggunakan sistem auto bell arm lagi, tapi dia tetap ada ya untuk bell otomatiknya di sini, Mamen. Karena nanti untuk bell otomatiknya fungsinya itu adalah sebagai pengereman. Jadi kalau kita angkat kayak gini,
Tuh, bel otomatiknya ini akan nendang ke bawah dan harusnya di bawah sini ada gigi-gigi nanti dia. Nanti akan kita buka lah pada waktu pembongkaran untuk rel ini. Nah, jadi di sini untuk bel otomatis pada rel ini secara fungsi dia udah berbeda ya. Lanjut di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu untuk size 10.000 jika kita menggunakan PE4 atau yang berdiameter di 0,330 mili masuk 402 meter, PE5 atau yang berdiameter 0,370 mili masuk 320 meter, dan PE6 atau yang berdiameter 0,405 mili itu masuk di 267 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan sekitar 200 meter PE berdiameter 0,50 mili atau setara dengan PE8 ke dalam Iroli shotgun size 10.000, dan di sini belum penuh ya. Ini masih bisa masuk lagi men di sekitar 30 sampai 40 meter ini. Nah, ini masih kosong sekitar 3 milian. Kemudian di sini untuk hasil spooling rata banget ya. Tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan lainnya pun di sini terlihat rapi. Kemudian untuk drag licker pada rel ini dia menggunakan sistem rotari, giginya kayak gini. Lalu di sini ada pemantiknya, dan untuk sistem kayak gini sih harusnya dia akan lebih awet jika kita bandingkan dengan sistem advance ya. Cuman kekurangannya adalah suaranya dia jadi kurang nyaring. Cuman untuk rel ini walaupun dia menggunakan sistem rotari, untuk suaranya memang nggak terlalu nyaring. Cuman di sini untuk feel-nya itu dia lembut men. Tuh, dia lembut. Untuk suaranya nggak terlalu nyaring, tapi di sini untuk suaranya itu terdengar cukup merepet. Jadi terdengar elegan di telinga ya. Dan kalau saya nilai untuk suara drag lickernya ini untuk tingkat kekerasannya itu ada di angka 7 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag licker sound dari Iroli shotgun ini. Untuk suara drag licker Iroli shotgun ada di 87,6 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi ya. Space-nya tipis sekali. Untuk line roller pun terkesan sangat sensitif di sini. Untuk line roller dia menggunakan bahan stainless steel. Stainless steel-nya sangat tebal sekali, dan di sini pun dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ball bearingnya ini benar-benar stainless steel ball bearing men. Kemudian untuk size ball bearingnya ini kalau saya hitung size-nya ada di berapa ini? Di 5 kali 8 kali 2,5 ya. Kemudian untuk ball bearing pun kayaknya di sini bisa kalian tambah ya. Soalnya di sini pada bagian line rollernya ini dia ada 2 ruang. Tuh. Jadi kalian bisa pasang di sini satu, dan juga kalian bisa tambah di sebelahnya satu men. Kalau kalian mau ini. Dengan size seperti tadi. Tuh, dia langsung masuk. Jadi bisa banget kalian tambahin satu lagi ball bearing untuk bagian line rollernya ini. Nah, di sini untuk kinerja line roller sudah saya cek untuk pergerakan main line cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang sangat baik sekali. Kemudian untuk rel ini pun dia sudah memiliki sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal seperti misalnya pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian shaft supportnya ini di bagian bawah sini juga ada karet seal men. Nah, jadi fungsinya itu dia akan menutup bagian sini, sehingga air itu dia tidak bisa masuk ke bagian drag sistemnya. Jadi dari atas dia ditutup oleh bagian tutup spool, dan dari bawah dia di cover oleh bagian shaft supportnya ini. Di bagian rotor nut di sini juga ada karet seal ini. Kemudian di bagian sini saya kurang tahu, nanti akan kita buka di bagian one way-nya apakah akan ada karet seal tambahan. Untuk sambungan handle dan AC cap dia karet seal-nya ada di dalam. Ini padat sekali men. Di dalam sini ini akan lebih efektif ya, apalagi kalau kalian tambahkan di bagian sisi luarnya ini dengan grease, pakai grease putih aja kalian penuhin di bagian sisi luarnya ini. Tentunya kalau ada cipratan air dari bagian bawah atau dari bagian belakang itu dia benar-benar akan tercover oleh grease dan juga shield yang ada pada bagian dalam bodinya ini men. Keren sekali ini. Untuk berat rel Iroli shotgun size 10.000 ada di 687 gram. Dan sekarang langsung aja saya akan lakukan pembongkaran, dan kita akan lihat ya untuk internal parts dari rel Iroli shotgun ini seberapa kece, dan untuk teknologi yang ada di bagian dalamnya ini men. Saya penasaran banget. Soalnya untuk rel ini kemarin-kemarin saya lihat saya sempat diracunin sih. Banyak banget itu apa namanya dia punya spek-speknya, fitur-fitur di bagian dalamnya. Di bagian sini sambungan antara rotor ke bagian one way dia ada kayak sekat-sekat gitu. Jadi sekatnya ini saling menutupi. Jadi kalau seandainya
pas posisi rotor terpasang, ada cipratan air dari bawah, air itu harus masuk naik turun kayak gini, men. Dan itu sangat meminimalisir air itu bisa masuk ke dalam bagian sini. Ini keren ya. Jadi ada beberapa sekat sini. Ada 1, 2 ya. Jadi dia harus melewati 5 sekat gitu. Nah, kemudian di bagian rotor brake-nya, nah ini nih. Tuh. Dia ada kayak gerigi gitu di bawah. Jadi pada saat ini kita tekan, nah ini untuk bel otomatiknya ini, dia akan tekan di bagian rotor brake-nya ini. Nah, jadi untuk rotornya nanti dia nggak berputar, men. Kalau posisi kita lagi ngelempar umpan, dia akan tetap stay di situ. Jadi dia tidak akan mengganggu untuk lemparan kita nanti. Dan juga untuk bagian sini dia sudah tidak ada lagi landasan bel otomatiknya. Nah, ini sistemnya kalau saya lihat dia mirip kayak si Shimano Sargosa. Cuman kalau di Shimano Sargosa dia pakai karet ya, bukan pakai kayak gini, men. Nah, di bagian one way-nya, cover one way-nya pun ini sangat solid banget. Jadi untuk buka tuh, kita perlu putar dikit, dia terbuka. Jadi dia rapat banget di sini, men. One way-nya sih full ya. Cover one way-nya full banget. Ini akan sangat membantu sekali, terutama dari segi pertahanan terhadap air. Nah, ini juga ada karet seal-nya nih. Jadi untuk one way-nya ini, covernya di sini dia ada sekat lagi. Sekatnya ini nanti akan bertemu di sini. Lalu di tengahnya itu dia ada karet seal. Paten sekali. Nah, kemudian juga di bagian bodinya ini sambungan dia ada karet seal lagi, men. Bener-bener rapet untuk sistem seal proofnya. Keren banget. Dan drive gearnya gila. Di sini aja kelihatan banget gedenya, men. Luar biasa gede ini untuk bagian drive gearnya ini. Bagian bearing juga ini udah di screw, dikunci. Jadi dia akan presisi banget di sini. Gokil parah ya ini. Oke, untuk pemasangan main shaft ini sangat dalam sekali. Coba saya buka sini, bisa nggak? Oke, lengket dia, nggak bisa dibuka. Jadi harus buka main shaft dulu. Ini sangat presisi banget. Jadi dudukannya itu panjang, dia mencengkeram kuat dan ada screw-nya. Panjang banget ini masuknya, men. Ternyata di sini untuk sistemnya one way-nya nggak bisa langsung kita cabut, dia dikunci pakai skrup. Ini dia, ada skrup di dalam. Harus kita buka dulu. Saya mesti pakai obeng yang panjang. Ini jelas sistemnya ini sangat berbeda banget dengan reel low end, terutama dari lokal brand pada umumnya ya. Setiap spare partnya itu dikunci biar lebih presisi. Tuh, baru terbuka. Jadi dia ada dudukan untuk skrupnya. Keren ya. Dan posisi one way-nya pun di sini dia berbeda ya. Biasanya itu untuk one way, untuk ball bearingnya itu tetap ada cover di bagian atas ini, men. Di bagian sini. Tetap ada ball bearing satu. Tapi ini one way-nya itu berada di bagian paling atas. One way-nya lebar, besar sekali. Dan untuk one way-nya ini duduk presisi banget. Nih. Dia nggak ada space. Bener-bener padat di sini. Nggak ada space. Makanya untuk reel ini, walaupun dia udah non switch one way, tapi untuk space pada bagian rotornya itu sangat tipis sekali. One way-nya pakai 8 roller bearing. Roller bearingnya panjang dan sangat lebar sekali. Tentunya ini akan sangat kuat banget untuk one way-nya ini. Kemudian ini yang belum saya terbuka dari tadi. Oh iya, untuk ball bearingnya mana tadi? Nah, ini dia. Ini ada cover untuk menjaga agar ball bearingnya ini selalu neken ke bawah buat ngunci bagian ini ya, pinion. Ball bearingnya gede, stainless steel. Ini untuk pinionnya. Untuk support pinion tuh ada 2 ball bearing. Di bagian sini ada 1 nanti. Di bagian bawah sini. Ini untuk yang atas, saya akan ukur di 10 kali 18 kali 5. Ball bearingnya stainless steel tentunya. Kemudian ini belum terbuka dari tadi. Presisi banget antara main shaft ke bagian oscillating slidernya ini, men.
Atau dia ada 2 skrup ya? Oh iya, ternyata dia ada 2 skrup mamen. Pantesan nggak kebuka. Nah, mesti dibuka dari lubang untuk bagian main gearnya ini. Jadi untuk main gearnya ini lubangnya selain untuk memperingan bobot, dia juga untuk ngebuka ini mamen. Ngebuka bagian slidernya ini. Tuh. Wah, ini miss banget saya kali ini. Untung nggak saya paksa tadi ya. Nah, jadi dengan adanya 2 skrup seperti ini tentunya untuk main shaft, sambungan antara main shaft ke bagian oscillating slider ini akan sangat mumpuni banget. Akan sangat presisi dan kuat sekali, men. Nggak gampang oblak ya. Main shaftnya pun bangor di sini, gede sekali. Gila. Pasti udah maksimal banget untuk powernya. Dan yang pasti ini udah menggunakan bahan stainless steel untuk bagian main shaftnya ini. Dan stainless steelnya tentunya udah menggunakan stainless steel 316 premium stainless steel. Kemudian di bagian ini drive gear, dia pakai drive gear berbahan brass. Drive gearnya gede banget, udah kayak piring nasi, luar biasa banget ya. Size nya ini sama kayak itu Coca-Cola Slim men, atau Sprite. Gede sekali untuk drive gearnya ini. Bahannya mangan, kemudian asnya pakai stainless steel. Untuk idle gear pakai stainless steel, dia langsung jadi satu body dengan asnya, langsung di scrap jadi satu. Untuk size-nya di sini akan saya ukur ya. Untuk panjang as 43,03, diameter sebelah kiri di 9,69, diameter sebelah kanan di 9,71, lebar main gearnya harusnya 4 lebih ini. Tuh, 4,46. Terus terang ini adalah drive gear paling gede yang pernah saya ukur selama saya nge-review. Gokil parah. Yang paling gede sebelum ini itu ada di Joran Surf. Itu paling di 40 kalau seingat saya ya. Ini 44 mamen. Luar biasa, gede sekali. Nah, makanya untuk reel ini walaupun dia gede, untuk retrieve-nya itu terasa ringan karena dia menggunakan rasio 4 dan juga drive gear-nya besar. Luar biasa. Dan di sini untuk ketebalan giginya pun ini sangat tebal banget. 2,8. Idle gear-nya di 13,78. Dan di sini untuk gigi-giginya tentunya dia akan kasar sekali karena dia rasionya rendah, makanya di giginya ini kasar dan tentunya pasti akan lebih kuat ya. Sangat besar sekali, gokil parah. Kemudian di bagian oscillating slider ini dia menggunakan bahan apa ini? Saya kurang tahu ya. Dia disupport, yang pasti dia support dengan 2 slider guide atas dan bawah. Dan dengan adanya 2 support guide ini, dia akan membuat pergerakan dari oscillating slider ini akan jadi lebih stabil. Stabil, kokoh, dan dia nggak gampang bunyi ya waktu kita nge-retrieve beban gitu. Nggak ada bunyi duk duk duk. Biasanya tuh umum kalau yang suara duk 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 gitu waktu kita nge-retrieve, terutama pada saat spool berada pada bagian posisi paling atas atau paling depan dan pada saat dia berada di posisi paling bawah atau bagian belakang, itu karena pada bagian oscillating slidernya ini dia cuma menggunakan 1 slider guide ataupun tanpa slider guide, dan juga pada bagian oscillating slidernya ini, oscillating gearnya ini dia tidak menggunakan skrup pengunci mamen. Dan di sini dia udah pakai keren. Untuk bahannya ini saya kurang tahu. Ini dibilang aluminium, bukan aluminium, dibilang zinc. Tapi warnanya keren, kayak pelangi gitu. Warnanya kayak aluminium, tapi ini bukan aluminium karena dia cukup berat untuk bobotnya. Kalau saya kasih magnet, ini bukan bahan besi. Saya kurang tahu bahannya apa. Kita sebut aja ini zinc. Kemudian di bagian oscillating slider di sini pun dia terlihat besar ukurannya, size-nya besar, diberikan kuncian skrup. Jadi untuk oscillating slider akan selalu duduk pada tempatnya. Oscillating slider dia tidak disupport pakai ball bearing kayaknya. Ini ada supportnya tapi bushing aja ini. Iya, ini bushing kalau saya lihat dari sini. Oke. Ya, bushing aja men. Ini ada washer satu, bahannya ABS. Bahan oscillating slider pun sama kayak tadi. Sepertinya ini zinc, sepertinya ya ini zinc, tapi warnanya itu bukan kayak zinc. Warnanya itu dia kayak aluminium itu. Saya kurang tahu nih untuk bahannya apa. Untuk size oscillating gear di 25,16, tebalnya di 3,5 mili.
Kemudian, oh ya, kita balik lagi ke bagian pinion gearnya. Tadi untuk pinion gearnya itu dia disupport dengan 2 ball bearing support. Di bagian sini juga ada 1 ball bearing lagi, men. Ini semua spare part yang ada pada reel ini susah banget saya ambil karena itu ukurannya sangat presisi banget, men. Asli ya. Nah, ini juga stainless steel ball bearing. Size-nya di 8 kali 12 kali 3,5. Dan untuk supportnya nanti dia akan duduknya seperti ini. Tuh. Nah, jadi duduknya akan seperti ini. Ini akan sangat balance sekali untuk pembagian beban pada bagian oscillating gearnya. Jadi nanti untuk beban terbesar di oscillating gearnya ini akan jatuh kepada bagian giginya ini, men. Karena nanti untuk penggeraknya itu kan dari jantungnya, dari posisi sini, drive gear, dia akan memutar di bagian sini. Jadi untuk kekuatannya ini, benar-benar bebannya ini berada di tengah-tengah supportnya, di sini dan di sini, benar-benar berada di tengah. Nah, jadi dengan posisi seperti ini, maka untuk pembagian beban itu akan menjadi lebih maksimal, dia menjadi lebih merata ya, antara ke depan dan juga ke belakang. Makanya untuk putaran dari rotor dia akan menjadi lebih balance, men. Saya sangat suka sekali dengan sistem support pada reel ini. Kemudian juga di bagian ini banyak banget skrup-skrupnya. Ini skrup apa tadi saya juga udah lupa. Nantilah kayak akan cek satu persatu lagi nanti. Nah, di bagian ball bearing dia udah dikunci kayak gini. Jadi dia akan selalu presisi ya. Bener-bener ball bearing itu tidak bergerak. Oke. Ini frame-nya langsung terbuka ke bagian depan. Kemudian ini untuk ball bearingnya. Ball bearingnya gede. Kemudian di bagian dalam juga dia ada ini shieldnya ini tuh. Shieldnya ini langsung nempel ke washer, ada washernya, jadi dia benar-benar ditekan. Jadi posisinya seperti ini untuk bagian karet shellnya ini. Nah, jadi pada saat ball bearing masuk ke sini, shieldnya ini akan ditekan, men. Jadi itu untuk air, kalau dia mau ngeresap dari samping itu nggak bisa. Kalau dia mau meresap dari sini, itu ketahan sama bagian as untuk drive gearnya ini. Jadinya ini sangat kedap sekali untuk sistem pertahanan air pada reel ini, men. Dan ini untuk ball bearing yang sebelah kanan. Size-nya sih sama ya harusnya ya. Iya, sama ini size-nya, men. Stainless steel dua-duanya. Untuk size ya ini yang kanan di 10 kali 18 kali 5. Yang kiri 10, 18, 5. Iya benar, kiri dan kanannya itu sama. Full stainless steel ball bearing dan sangat besar sekali. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini akan langsung saya hitung ya. Pada bagian line roller ada 1. Kemudian di bagian support untuk spool ada 1. Di bagian knob ini harusnya ada 2, men. 4 ya. Kemudian untuk bagian pinion gear disupport dengan 2, drive gear 2, dan udah 8 plus 1 ada pada bagian ini one way sistemnya. Nah, kemudian untuk reel ini juga ini udah sangat cocok sekali kita sebut sebagai reel saltwater karena untuk reel ini sudah memenuhi banget untuk kriteria sebuah reel yang bermain di kelas saltwater. Misalnya pada bagian bodi rotor udah menggunakan bahan metal aluminium. Kemudian pada bagian spare part udah terdiri dari spare part yang rendah resiko terhadap korosi air laut. Dia udah menggunakan bahan stainless steel, mangan, aluminium. Kemudian juga di bagian bearing dia udah menggunakan full stainless steel ball bearing. Yang dimana dengan menggunakan stainless steel ball bearing ini sangat krusial banget sih menurut saya. Di bagian sini itu sangat krusial sekali, men. Karena kalau ketemu air laut, kalau pakai bearing biasa, apalagi yang malas ngerawat, udah pasti akan wassalam untuk reelnya. Kemudian juga dari fitur-fitur pendukung, mulai dari shield system, drag system, dan sebagainya, itu udah sangat paten sekali. Udah bisa dibilang kelasnya itu levelannya udah di atas badak sih. Dan kemudian juga dari beberapa mekanisme yang saya suka dari reel ini adalah yang pertama, untuk reel ini memiliki tingkat kepresisian yang sangat baik. Misalnya pada bagian wall bearingnya itu agak sedikit susah untuk kita cabut, men.
karena dia sangat presisi banget penempatannya ke bagian molding dan dudukannya. Kemudian juga di beberapa ball bearing dia juga udah diberikan kuncian agar dia selalu stay di situ. Misalnya pada bagian pinion gear, kemudian pada bagian kiri dan kanan drive gear. Itu juga ada kunciannya. Kemudian dari segi seal proofnya, sistemnya ini sangat bagus sekali, sangat rapat sekali. Untuk karet seal itu semua kalau saya lihat di sini harusnya dia akan berfungsi dengan baik semua, akan berfungsi dengan maksimal semua, karena untuk penempatannya itu emang benar-benar dibikin dengan sedemikian rupa, men. Bukan cuman dipasang aja, cuman sebagai pajangan aja. Karena banyak sekali saya temukan bahwa untuk reel spinning terutama di bagian seal sistemnya itu hanya sebagai pajangan doang. Dan mungkin dari Iroli kalau pengen ngembangin untuk reel ini, men, bisa lah dibikin di size-size kecilnya, di size 2000, 3000 buat main di medium gamenya kan, medium ke light gamenya. Biar di kelas ringan juga kita punya pilihan untuk lokal brand kita yang memiliki reel dengan kualitas spare part yang bagus dan juga mekanisme yang bagus seperti pada si reel Iroli shotgun ini. Ini keren. Saya kasih applause banget buat reel ini, dan untuk reel ini pun saya rasa ini udah big deal banget buat kita semua, men. Dan kemudian kalau kalian tanya untuk si Iroli shotgun ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Buat bermain light popping, medium popping, ini udah masuk sekali, men. Kemudian untuk bermain trolling, dasaran ataupun yang mau jigging di kedalaman 100 meter ke atas, men, ini juga bisa banget. Kemudian selain daripada itu apa lagi ya? Ya banyak sih. Untuk game-game berat, untuk pasiran, rock fishing juga ini mumpuni banget, men. Lalu untuk PE, kalian bisa gunakan PE di size 10.000 ini. Terserah sih, tergantung kebutuhan kalian. Dari size 2 ke atas bebas mau ukuran berapa aja, tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan teknik kalian masing-masing. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran mulai dari PE 24, 35 ke atas, disesuaikan juga lah untuk joran-jorannya. Yang penting kalian menggunakan joran dengan reel seat size di minimal 20 mm harusnya. Harusnya 20 mm itu dia udah masuk, men, ke sini, men. Kalau 22 sih udah pasti masuk sih. Dan kemudian untuk yang lain lagi, untuk harga ya, si Iroli shotgun ini dibanderol di range harga di sekitar 1,5 juta, dan di range harga begini tentunya untuk reel Iroli shotgun ini udah masuk di kelas reel Iroli pamungkas atau high end-nya untuk Iroli, men. Dan menurut saya sih di range harga segitu untuk reel ini bisa dibilang sangat worth it untuk kita miliki, karena ini memberikan sebuah mekanisme, sebuah material dan sebuah produk yang menurut saya udah sangat top chair banget di sini, men. Keren. Oke lah. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.